apresiasi itu pasti lebih mengacu pada praktek. Ya, kegiatan prakteknya pasti lebih lama. Nah, untuk kegiatan apresiasinya, maksudnya untuk kognitifnya, keilmuannya, bisa dijelaskan secara umum, tapi terus kemudian kamu ambil di pertemuan selanjutnya, misalnya dari 2 pertemuan, yang pertama kamu jelaskan secara umum, yang kedua baru jelaskan secara mengerucut, mau menggunakan ilustrasi dengan teknik apa, terus kemudian medianya apa, temanya apa, fungsinya untuk apa, gitu ya. Terus kemudian baru selanjutnya saat praktek itu baru dilakukan. Rancangannya seperti itu kalau di materinya. Tapi untuk pembagian pertemuannya sudah paham ya? Dia udah paham belum dia? Rambutnya baru nih kayaknya dia. Audionya mati punya dia nih. Gak dengerin mbak. Tak ditutup kan? Oke. Kita lanjut ya. Kemarin itu kita buat yang silabus ini. Oke, tak share screen-nya dulu. Oke. Terlihat ya? Sudah? Belum? Sudah atau belum? Kelihatan? Ya. Ya, oke. Oke, kalau teman-teman mau tanya boleh langsung dihidupkan audionya nih, semuanya itu banyak mute semua nih. Jadi nanti kalau bicara jangan lupa dihidupkan ya audionya. Oke, silabus kemarin teman-teman sudah saya praktekkan untuk membuat rencananya, mulai dari KD, membuat indikator, kemudian menentukan materi, alat ukur, terus kemudian kegiatan pembelajaran secara umumnya akan seperti apa, sudah, terus kemudian penilaiannya tertulis dan tes lisan, bisa juga dengan unjuk kerja atau proyek. Nah, penilaian proyek. Oke, nah sampai di sini, sampai di silabus ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nggak apa-apa kalau ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Saya ingin bertanya soal indikator pencapaian kompetensi. Gimana Mulia? Ingin bertanya soal indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kok nggak kedengeran ya? Itu Bu, saya ingin bertanya soal indikator pencapaian kompetensi. Itu kan kemarin saya tanya Bu Rati, katanya kan kalau indikator pencapaian kan itu bergantung dari gurunya sendiri atau berdasarkan kemampuan siswanya. Apa ada ketentuan khusus semisal buat SMP minimal berapa indikator, misalnya 3, atau SMA dan minimalnya gitu Bu? Oke, kalau secara tertulis tidak ada, Mbak. Secara tertulis tidak ada, tetapi lazimnya biasanya itu sekitar indikatornya sekitar 2-3 indikator pencapaiannya. Nah, jika ternyata dirasa siswanya ini mampu mencapai karakteristiknya di SDM-nya, bisa mampu mencapai lebih dari 3 indikator, ini ya nggak apa-apa. Begitu. Tapi paling tidak dalam taksonomi Bloom itu dia sudah
bisa mencapai minimal jangan C1 lah, minimal C3. Kalau C1 itu masih tarafnya masih terlalu mudah. Jadi paling enggak mencapai C3 apa namanya, atau bisa lebih tinggi misalnya C4 C5 juga nggak apa-apa, tapi misalnya kamu buat 3 indikator ya, tapi semuanya di C1 itu juga nggak bagus. Kalau bisa dari C1 terus C2 terus ke C3, atau mungkin langsung bisa dari C2 terus C3 bisa langsung ke C4 atau C5 gitu Mbak Nulia. Nggih, Bu. Nggih. Oke, nah Bu, ya. saya mau tanya sedikit yang soal kegiatan pembelajaran itu, Bu. Ini siapa nih? Iya, Bu. Oke, Ria. Nah, kemarin tuh saya agak bingung sedikit karena sebelumnya kan kemarin tuh udah bikin RPP-nya juga sebenarnya, Bu. Nah, sampai di kegiatan itu saya bingungnya yang harus dimasukkan di kegiatan pembelajaran itu intinya atau semua kegiatan yang dilakukan saat itu. Soalnya kan di RPP saya kan misalnya dari pertemuan pertama itu ada tugas, itu dilanjutkan misalnya di pertemuan kedua kita anak-anak disuruh maju atau ada kegiatan gimana ya untuk meresum tugas, bukan meresum, mengapresiasi gitu loh Bu, mengapresiasi kerjaan temennya dari tugas di pertemuan sebelumnya gitu. Itu tuh dimasukkan ke silabus ini apa enggak Bu? Oke, jadi yang ada di silabus ini sifatnya kegiatan pembelajarannya adalah inti-intinya saja, Mbak. Pokok-pokoknya saja. Misalnya ada tugas apa tadi? Meresum. Enggak, apresiasi bisa. Ya, mengapresiasi atau menggali informasi. Nah, di sini coba dilihat di kegiatan pembelajaran ini sebagai contoh ya. Kegiatan meresum, terus kemudian diskusi, atau mungkin bisa dalam bentuk mengidentifikasi data, itu bisa kita masukkan dalam kegiatan ini. Misalnya ya, menggali informasi atau ini diskusi kelompok gitu. Jadi tidak dijelaskan secara terlalu detail satu-satu, itu nanti di RPP memang. Tapi kegiatan secara umumnya tuh yang dia lakukan itu apa dalam tiap KD-nya, KD 3 dan KD 3.1, 3.2. Misalnya ya, kegiatan intinya itu apa? Sudah bisa dipahami, Mbak Ria? Iya, Bu. Jadi di silabus tidak terlalu detail memang di kegiatan pembelajarannya. Jadi cuma seperti ini. Misalnya menggali informasi dari buku maupun internet untuk mengidentifikasi konsep, unsur, dan prinsip penggambar model. Ya kan, ini kan kegiatan umumnya. Intinya adalah untuk menggali informasi, ya kan? Tapi kemudian pada prakteknya nanti ketika di kelas bentuknya kan bisa macam-macam. Ya kan, bisa dengan meresum buku atau kemudian mencari informasi melalui daring lewat penelusuran di internet mungkin, atau bisa kamu ajak ke ke studio tempat mungkin seniman yang suka menggambar potret mungkin, atau ke tempat-tempat yang bisa menjadikan anak-anak itu bisa menggali informasi. Nah, kalau di sini ini menggali informasi dari buku maupun internet kalau di sini. Tapi kalau kamu bisa ada kegiatan yang lain, boleh kamu tambahkan juga. Oke, Mbak Ria? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sudah cukup? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian kita lanjutkan ke RPP ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa secara umum kegiatan dalam satu semester itu terekam ya, terencana dalam silabus ini. Nah, silabus ini
untuk saya garis buka aja diberi keterangan aja ya. Untuk dasar. Ini nanti nggak usah ditulis, ini sebagai catatan. Nah, silabus ini untuk 1 semester. Jadi dia ini merangkum kegiatan apa saja ya dari setiap KD, indikator dan materi ini yang akan dilakukan, yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Oke. Nah, kemudian dari silabus ini, dari perencanaan yang sifatnya masih umum untuk 1 semester ini, kita kemudian perinci, didetailkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang nanti kalian akan menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran itu akan terlaksana setiap pertemuannya. Nanti akan seperti apa. Nah, secara garis besar, saya stop dulu ya, saya mau ganti file. Secara garis besar, di dalam RPP itu, ini contoh yang sama aja deh. Oke, sudah terlihat ya? Sudah belum? Lihat, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke. Nah, secara garis besar RPP itu berisi ini. Jadi ada identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, metode yang dilakukan itu apa, ya, indikator, ya ini tadi ini juga yang penting juga. Terus kemudian media pembelajarannya apa, sumber belajarnya seperti apa, dan langkah-langkah pembelajarannya nanti akan seperti apa. Terus kemudian yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Oke, nah teman-teman di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya sudah diberikan materi penilaian untuk unjuk kerja mungkin? Halo? Belum, Bu, kayaknya. Belum? Belum. Kemudian untuk rubrik penilaian untuk tes tertulis? Sudah? Lupa apa gimana ini? Coba aku tanya sama siapa nih? Siapa ya? Tidak ingat. Mbak Eni? Iya, Bu. Langsung kaget. Ya, Mbak Eni di mata kuliah evaluasi pembelajaran terakhir materinya sampai apa? Sampai instrumen itu buat penilaian keterampilan. Nah, ya, instrumen untuk penilaian keterampilan ya, menilai keterampilan siswa. Iya. Ya, oke. Bentuknya penilaian apa, Mbak? Namanya? Saya yang itu belum ngerjain, Bu. Oh, belum ngerjain. Materinya aja, wes, materinya. Ada rubriknya kan? Membuat rubrik kan? Iya, yang itu. Rubrik penilaian. Ada. Ya. Terus kemudian skor. Iya. Ya, terus penilaian sikap kerja ada nggak? Ada, Bu, penilaian sikap sendiri. Ya, observasi maksudnya. Ya, oke, berarti sudah ya, sudah mengenal ya, sudah tahu ya. Sudah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi teman-teman kita lanjutkan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, seperti biasa di awal ada identitas. Yang pertama nama sekolahnya di mana,
Terus kemudian mata pelajarannya seni budaya, khususnya kemarin yang saya minta teman-teman membuat yang seni rupa saja. Ya, nggak usah buat yang seni musik, nggak usah buat yang seni tari. Oke, terus kemudian saya kemarin ambil contoh untuk silabus kelas berapa kemarin? Kelas 10, semester 1. Dengan asumsi ada dalam satu semester ada 16 pertemuan, ya, masing-masing pertemuan, tiap pertemuan adalah 2 jam pelajaran, tiap jam pelajaran waktunya sebanyak 45 menit. Oke, terus kemudian dari silabus ini kita terjemahkan ke dalam RPP. Nah, SMA-nya kemarin SMA 1 sekarang. Oke, ada yang bisa caranya nggak? Caranya supaya bisa multiple screen gitu. Tidak tahu, Bu. Yang di share screen nggak cuma 1 tapi ada 2 gitu loh. Bisa nggak ya? Jadi ada silabus sama RPP tapi nggak apa-apa lah. Oke, lanjut ya. Untuk kelas 10 di semester gasal. Semester gasal terus semester 1, semester gasal dan genap. Semester 1 dan semester 2. Oke. Nah, di dalam RPP ini itu menjelaskan dari silabus. Nah, menjelaskan dari ini. Ini silabus atau RPP sekarang yang terbuka? Silabus ya. Oke, menjelaskan dari mulai dari yang pertama, kompetensi dasar 3.1 memahami konsep unsur prinsip bahan teknik dalam berkarya seni rupa. Jadi KD-nya, materi pokoknya adalah ini. Oke, terus nih, alokasi waktunya ya di silabus kemarin adalah totalnya ada 2 pertemuan. Dan hari adalah jernih. Jadi ketika teman-teman mengisi RPP ini mengacu pada silabus dari perencanaan kalian yang sebelumnya yang ada di silabus. Jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi nggak silabus jalan sendiri, RPP jalan sendiri nggak. Tapi dari silabus dulu, kemudian dari silabus baru diterjemahkan ke sini. Jadi semuanya mengacu ke silabus, gitu ya. Oke, kompetensi. Sekarang masuk ke kompetensi inti. KI 1, KI 2 ini boleh di-copy, boleh enggak. Nah, KI 3, karena ini akan menjelaskan mulai dari KD 3.1, itu saja di sini. Ini ketika KI-nya kita bisa tinggal copy, ini masukkan KI 3, KI 4. Terus kemudian di sini masuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasarnya kan tadi ini 3.1 memahami konsep unsur prinsip bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, teman-teman kemarin saya tawarkan untuk dipisah. Jadi yang 3.1 sendiri, yang 4.1 sendiri, pasangannya maksudnya. Kamu mau digabung apa mau dipisah? Supaya nggak bingung. Gimana? Dipisah aja dulu ya, sementara ya.
Ya, Bu. Oke, bisa berarti ini dihapus. Oke, 3.1 memahami konsep unsur, prinsip, dan bahan dan teknik dalam perkara seni rupa. Terus kemudian indikatornya dari kemarin yang ada di silabus itu tinggal dimasukkan ke sini. Indikatornya kemarin ada 4. Ini jadi ada 4 indikator pencapaian kompetensi dari 1 KD ini. Oke, ini tinggal ngambil di silabus, ini juga tinggal ngambil di silabus. Kan kemarin sudah dibuat. Nah, terus kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, luaran nanti yang akan kita capai dalam pembelajaran ini kita cetuskan di sini. Jadi di sini hampir sama sebenarnya indikator dan tujuan, tapi di sini kita bisa tambahkan setelah mengikuti proses pembelajaran ya, peserta didik diharapkan dapat apa? Diharapkan mampu untuk apa? Gitu. Tujuannya adalah itu. Yang pertama, nih, mengidentifikasi konsep unsur dan dari ini tinggal di copy aja. Oke. Nah, atau ini pakai ini aja deh, numberingnya diganti aja. Nah, ya. Nah, terus kemudian setelah itu materi pembelajaran ini juga tinggal kita masukkan dari silabus. Kemarin apa saja? Saya masukkan ke sini. Oke, nah terus kemudian lanjut ke metode pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini teman-teman menyesuaikan dengan materinya. Nah, kira-kira apa ya yang sesuai dengan materi ini? Menggali informasi, terus mengumpulkan data, mengkomunikasikan, terus kemudian diskusi, mengamati demonstrasi berkarya model ini. Di sini saya pilih discovery learning. Metodenya adalah dengan tanya jawab, diskusi, bermain peran nggak usah ada diskusi aja. Tanya jawab dan diskusi.
Oke, kalau sudah, terus kemudian media pembelajarannya akan menggunakan apa? Nah, media ini kita masukkan misalnya apa? Worksheet, lembar kerja ini untuk nilainya jangan apa ya. Ini mungkin pakai PowerPoint, boleh? Atau ada media pembelajaran lain, bisa teman-teman tambahkan. Lembar kerja ini nanti untuk didiskusi ya. Oke, terus kemudian alat dan bahan yang digunakan kira-kira apa saja? Ini saya akan tadi ada LCD. Oke, terus kemudian sumber belajarnya. Sumber belajar ini buku-buku yang digunakan bahan ajar. Ya, buku seni budaya atau mungkin ada buku yang lain juga bisa ditulis di sini. Oke, sampai sini sudah paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Sudah? Nah, ini tinggal ngambil dari silabus. Kecuali yang ini. Kalau yang ini teman-teman rancang sendiri, buat dicari apa ya kira-kira yang cocok untuk pembelajaran ini dengan materi ini, tujuannya ini, ya nanti metodenya akan seperti apa, kondisi lapangan seperti apa, terus kemudian siswanya juga antusiasmenya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti dari sinilah yang menjadi pertimbangan ketika kalian menentukan model pembelajaran. Oke, dan metodenya akan seperti apa. Oke, gitu ya. Terus kemudian lanjut, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Oke, ini pertemuan, tadi 2 kali pertemuan ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dua kali 45 menit. Oke. Nah, di sini teman-teman baru menjelaskan ya bagaimana gambaran secara mendetail ya apa yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran nanti. Di sini kamu baru jelaskan. Nah, misalnya di sini contohnya adalah orientasi, melakukan pembukaan dengan salam membuka, terus memeriksa kehadiran, menyiapkan fisik dan psikis dalam pembelajarannya. Ya, kalau kita di simulasi kan ada mari kita berdoa terlebih dahulu, ya kan? Silakan siapkan mejanya, dirapikan dulu, tempat duduknya dibetulkan, posisi duduknya dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ada orientasi, terus kemudian apersepsi, ya, mengaitkan materi, tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya, atau bisa juga akan dilakukan. Kegiatan yang akan kita lakukan nanti kita kaitkan dengan pengalaman peserta didik. Oke, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya ini apabila teman-teman meminta sebelumnya, misalnya coba besok di pertemuan selanjutnya kita teman-teman siswa cari benda-benda yang termasuk dalam benda kubistis gitu misalnya. Nah, saat ini ditanyakan kembali. Jadi di awal ada kemarin sudah mencari gitu, misalnya benda kubistis apa saja, jenis apa saja dan sebagainya, gitu ya. Terus motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran nanti akan seperti apa. Terus kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan mungkin bisa mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi awal.
Nah, mungkin kalau ini sudah mulai masuk ya, kalau misalnya ke teman-teman dalam bentuk diskusi, ya bisa mulai dengan membagi. Oke. Sekarang itu tadi kegiatan pendahuluan. Di sini teman-teman bisa tentukan waktunya dari 45 menit dikali 2 berarti total 90 menit ya. 90 menit itu nanti kira-kira kalau misalnya butuh waktu yang banyak untuk praktek, berarti di kegiatan pendahuluannya ini bisa dipersingkat, misalnya cuma 5 menit gitu. Tapi kalau memang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan tujuannya adalah berkaitan dengan pengetahuan, jadi bisa kita kita tambahkan di kegiatan pendahuluannya ini, karena ini ada berkaitan dengan prasyarat, kemudian menggali informasi awal dan lain sebagainya, ini bisa sampai 15 menit. Oke, terus kemudian masuk pada kegiatan inti. Jadi apa yang akan intinya dalam pembelajaran itu nanti akan apa? Ya. Nah, di dalam model pembelajaran discovery learning ya, itu ada beberapa sintak atau step dalam model tersebut. Jadi yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Kemudian yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Kemudian yang ketiga itu pengumpulan data collection. Kemudian pembuktian, verification. Dan yang yang kelima adalah penarikan kesimpulan atau generalization. Sebenarnya hampir sama dengan menanya, mengasosiasi, dan seterusnya ya, hampir sama. Nah, di discovery learning ini disebutnya dengan sintak discovery learning. Ada beberapa stepnya. Nih, tak kirim di WA ya, nanti ya. Oke, nah lanjut. Ulang. Oke, nah yang pertama ini sintak model pembelajaran. Yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Nah, yang dilakukan nanti apa? Kalau di contoh ini kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan literasi. Jadi peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik, materi, konsep, unsur, dan dalam berkarya seni rupa. Nah, ini sesuai dengan tadi materi teman-teman tadi yang dibuat di silabus di awal tadi. Nah, ini. Nah, menggali informasi. Nah, menggali informasi ini dilakukan dengan kegiatan ini. Ya, mengamati. Oke, jadi nyambung, nggak terpisah-pisah. Paham ya sampai sini? Atau ada yang ingin tanya? Coba silakan. Ada yang ingin tanya? Langsung diam semuanya nih. Jangan-jangan tidur lagi. Bu. Hah? Jangan-jangan tidur, ayo. Sambil rebahan. Oke, tapi sambil mendengarkan ya. Oke. Lanjut. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Oke, nah di sini kegiatannya adalah melihat tanpa atau dengan alat, menayangkan gambar, foto, video yang relevan. Terus kemudian mengamati. Ini ada lembar kerja materi, konsep, dan unsur dalam berkarya seni rupa tadi. Memberikan contoh-contoh materi, kemudian yang kemudian dikembangkan oleh peserta didik. Oke, terus membaca, terus kemudian menulis resum, terus kemudian materi dari guru ya. Setelah mereka meresum dan lain sebagainya, kamu melakukan asosiasi atau
konfirmasi mengenai apa yang sudah mereka cari, apakah benar seperti yang didapatkan atau mungkin ada kesalahan atau mungkin ada yang perlu ditambah di sini. Terus kemudian terus masuk pada ini problem statement, atau kalau yang kita sering di guru itu disebut dengan menanya. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan tadi ketika mengamati, yang akan dijawab melalui kegiatan belajarnya. Contohnya, nah ini. Oke. Terus kalau sudah, terus kemudian dari pertanyaan itu dicari datanya, dicari jawabannya. Nah, untuk mencari jawabannya ini bisa dengan kegiatan diskusi, collaboration. Oke, sampai pada pengolahan data, terus kemudian verifikasi, kalau sudah ditemukan, terus kemudian baru yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau komunikasi, yaitu menyampaikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi. Ini contohnya ada di sini. Nah, di sini boleh juga kalau teman-teman jelaskan catatannya. Selama pembelajaran ini, beberapa sikap yang bisa diobservasi dari siswa ya, itu ada beberapa karakter yaitu ini. Oke. Nah, terus kemudian di kegiatan penutupnya ini ada 15 menit. Jadi tadi 15, 60, 15, jadi totalnya ada 90 menit. Oke, ini yang dilakukan peserta didik membuat resume dan lain sebagainya. Terus kemudian yang dilakukan oleh guru adalah ini. Oke, itu untuk pertemuan yang pertama. Ya, tadi kita kan pertemuannya ada 2. Oke. Berapa yang tergabung ya?
Oke, jadi sedikit yang ikut belum gabung lagi ya. Berarti boleh tanya Ya, kan, semisal silakan Mbak. semisal kita ngambil materi tentang seni grafis kan Bu, di situ kan ada materi tentang macam-macam tekniknya. Sedangkan kan kita mungkin hanya bisa menjelaskan cuma satu, misal teknik cetak tinggi. Itu di bagian silabusnya diberi keterangan untuk khusus untuk teknik cetak tinggi atau secara umumnya Bu. Oke, yang tapi kamu mau kasih yang umum nggak? Kalau umum mungkin kalau dari segi pembelajaran cuma penyampaian secara singkat aja Bu, tapi lebih khususnya ke teknik cetak tingginya. Oke, jadi bunyinya gini aja. Konsep dan teknik berkarya grafis ya, khususnya adalah teknik khusus lebih khusus terhadap teknik apa tadi cetak tinggi gitu aja materinya. Terima kasih Bu. Oke, lanjut ya. Oke, itu tadi pertemuan 1. Tadi untuk pertemuan yang kedua hampir sama, tinggal kita lanjutkan saja materinya. Nah, kemudian kalau yang di sini contohnya sampai pertemuan ke-8, jadi banyak sekali. Nanti bisa teman-teman, nanti saya bagikan ini untuk. Berarti saya mau bertanya Bu. Ya, boleh. Tadi Bu, untuk yang dijelaskan berarti yang bagian kegiatan inti yang awal-awal tadi Bu. Ya, yang mana? Tadi itu kan ada melihat, menyimak dan ya itu sebenarnya membuat itu harus ada melihat, mengamati, membaca itu atau bisa sesuai kebutuhannya Bu. Harus ada semua itu. Nah, kalau kita merujuk pada scientific approach, itu kan kita bicara dalam konteks science ya, Mas ya. Pendekatannya kan science. Nah, itu kan sifatnya sistematik. Jadi memang dari awal kita mulai dari yang melihat dulu, terus kemudian menanya, terus kemudian mengasosiasi, produksi, terus baru berkomunikasi gitu. Cuman kegiatannya nanti yang bisa kamu diseling-selingkan gitu loh. Jadi kalau kamu mau misalnya apa contohnya kalau Mas Eko? Kalau misalnya yang mau langsung, contohnya apa? Kira-kira yang mau kamu buat? Halo? Halo, ini internetku apa? Halo, masih bersama saya? Masih Bu. Oke, Mas Eko, bisa dengar suara saya? Itu Bu, oh ya, terdengar Bu. Ya. Ya itu untuk yang awal itu kan yang baca, melihat, mengamati, membaca. Nah, kemarin saya mau bikin yang
menggambar komik. Jadi mungkin apa ya, harus ada seperti yang dicontohkan Bu Rati ini, melihat, mengamati, membaca dan sebagainya itu atau sesuai kebutuhan sesuai materinya gitu. Halo, Cek. Ya, kalau kegiatannya itu sesuai materinya. Ya, tapi kalau di perencanaannya itu memang harus sistematis. Jadi kita mulai dari mengamati, terus kemudian menanya. Nah, kalau misalnya kita ada di KD 4 ya. KD 4 itu kan nanti dia kan akan berkarya. Itu kan ya, Mas? Iya. Nah, nanti bisa juga dibuat seperti ini. Misalnya di kegiatan yang pertama yang melihat itu bisa dengan cara melihat ini aja, melihat contoh-contoh seperti itu, Mas, apa yang sudah dibuat oleh orang lain sebagai referensi seperti itu. Terus kemudian nanti yang menanya adalah karakteristiknya kira-kira apa yang sesuai dengan tema. Kan kalau buat komik kan ada temanya. Iya. Nah, misalnya tema apa? COVID misalnya ya. Nah, tema COVID ini nanti kamu bisa masukkan di kegiatan menanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan penentuan ide gagasan. Ya kan, di situ. Terus kemudian baru di bisa di asosiasi dan seterusnya. Terus nanti baru di komunikasinya itu baru kegiatan presentasi. Nah, untuk kelima step ini ya, 5 step yang tadi saya jelaskan itu tidak harus dalam satu pertemuan. Jadi tidak harus dalam satu pertemuan itu isinya 5 itu enggak, tapi bisa kamu pecah. Bisa dibagi sesuai dengan pertemuannya. Itu misalnya berkarya komik kan mungkin berapa kali pertemuan, Mas? Kamu rencanakan 4 mungkin? Iya, Bu, sekitar itu. Ya, sekitar 4. Nanti yang pertama itu kan pasti ide gagasan itu masukkan aja di masukkan yang menanya, terus kemudian di mengamati itu di awal-awal. Nanti waktu sudah pertemuan kedua ya di RPP-nya bisa masuk asosiasi dan seterusnya sampai ke pertemuan keempat yang mengkomunikasikan. Ya kan, kalau di sini ini kan ini yang dicontohkan di sini ya, kita kalau ambil contoh ini digabung. Jadi pertemuan 1 langsung lanjut terus sampai pertemuan seterusnya. Nah, ini pertemuan 2 terus. Jadi tidak terputus, tidak beda-beda RPP. Kalau dulu itu per pertemuan, kalau dulu. Jadi satu selesai gitu loh, lepas gitu loh. Nah, kalau sekarang bisa digabung. Jadi tidak terlepas terlalu jauh. Oke, itu Mas Eko? Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke, terus kemudian kita lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Ya, ini ada penilaian, rubrik penilaian atau evaluasinya. Nah, ini ada contohnya di sini. Penilaian hasil belajar. Ada penilaian sikap. Ini kemarin sudah ada belum ya di mata kuliah evaluasi? Sudah, Bu. Sudah menggunakan observasi ya. Iya. Oke. Nah, model penilaiannya apakah seperti ini? Atau berbeda? Iya, sama, Bu.
hampir sama ya. Nah, kalau yang di sini ini adalah instrumen penilaian sikap. Jadi, penilaian sikap ini nanti berdasarkan atas observasi kalian. Ya, jadi nanti ini yang mengisi kalian. Ini ada nama siswanya, misalnya A. Aspek perilaku yang dinilai ada bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ini tadi kan ada di keterangan di atas ya. Nah, nanti dia dapat skornya berapa? Caranya adalah dengan ini. Nilai 25, 50, 75, dan 100. Range-nya, skornya adalah range-nya seperti itu. Terus kemudian skor maksimalnya adalah 400, kalau semuanya 100, 100, 100, 100 kan 400. Terus kemudian nanti jumlah skornya itu dibagi 4. Nah, seperti ini. 68, ini terus 68,75 ini masuk dalam predikat yang mana? Ini range-nya nanti teman-teman bisa buat sendiri. Oke. Ini kemarin sudah ya? Sudah ada di mata kuliah evaluasi ya? Sudah pernah mencoba membuat? Sudah. Oke, sip. Oke, berarti nggak ada masalah ya sampai sini ya. Oke, penilaian diri ini nggak usah, nggak apa-apa. Teman sebaya juga nggak usah, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian aspek pengetahuan. Di sini ada tesnya pilihan ganda, tes tertulis, terus kemudian tes lisan, dan ada tugas. Tugasnya apa? Nanti teman-teman juga buatnya di sini. Tes uraiannya apa 1 sampai 5 ini nanti ditulis apa soalnya. Buat soal sudah pernah? Sudah. Oke, sip. Oke, ini kuncinya. Terus skornya berapa? Oke, penilaiannya nanti bentuknya seperti ini. Formnya. Ini pilihan ganda. Terus nggak Bu, kayak contoh namanya terus nilainya yang biar dulu. Cuman nggak usah aja, nggak usah kosong aja. Cuman ininya aja, apa namanya, formnya aja. Lembar penilaiannya saja, rubriknya, instrumennya saja. Oke. Nah, rubrik ini yang buat rubrik udah pernah ya? Rubrik penilaian. Oke, ini ada beberapa contoh sih di sini, ada penilaian penugasan, terus tadi ada penilaian sikap, pengetahuan, terus ada di sini semua. Nanti teman-teman bisa sesuaikan mana yang cocok untuk rencana kalian. Nah, rubriknya bisa kalian ganti kalau misalnya memang kamu punya kriteria tersendiri. Oke. Gambar 9 untuk kerja, ini rubriknya adalah ini. Nah, di sini juga ada lembar penilaian keterampilan proyek, contoh penilaian proyek. Sudah pernah buat belum penilaian proyek? Belum. Kalau penilaian proyek itu biasanya kelompok. Biasanya kelompok. Nah, di sini contohnya ini. Proyeknya apa? Temanya apa? Nanti boleh kamu tambahkan tema. Misalnya gini. Terus
nama kelompok, siapa saja, identitas kelompok. Oke. Nah, ini ada contohnya. Bentuklah tim kelompok, kemudian pergi kemana, yang ada di mana. Ambillah sesuatu terhadap apa, antara apa, terus kemudian langkah-langkah pengerjaannya adalah seperti ini. Terus yang terakhir bentuknya adalah laporan. Atau juga bisa produk. Kalau tari biasanya produk. Rupa juga bisa sih produk. Nah, ini instrumen, ini rubriknya. Nah, di rubrik ini ada beberapa aspek perencanaan misalnya. Ketika mereka merencanakan alat, rancangan alatnya ini apakah sudah lengkap atau belum, terus gambar desainnya bagaimana menggunakan alatnya, apakah sudah sesuai atau belum, ini kamu sesuaikan sendiri aspeknya. Ini ada portofolio. Kalau teman-teman butuh portofolio, di sini ada contoh penilaiannya, contoh evaluasinya. Nah, oke. Itu tadi RPP ya. Terus kemudian di dalam RPP ini kan juga akan ada materi pembelajaran, bahan ajar. Nah, kalau di sini kan kita cuma menulisnya secara garis besar ya. Materinya tentang konsep unsur dalam gambar model, terus kemudian proses menggambar model, step-stepnya seperti apa. Nah, terus kemudian nanti teman-teman selain membuat RPP juga membuat bahan ajarnya. Jadi materi yang perlu kalian sampaikan di dalam kegiatan pembelajaran ini kamu sendirikan, kamu buat sendiri, kamu buat di satu bahan ajar tersendiri, tidak bersama dengan RPP-nya. Bentar, saya ada contohnya. Bentar. Kurang kopi. Nah, kopi Rip. Kopi. Cucuran ya. Audionya di on ya. Hah? Audionya di on. Nah, kita rupanya loh. Jangan Rokok aku ya. mewakili ya sih. Ayo ngobrol apa? Kopi, Bu. Contohnya seperti ini. Oke, jadi kalau semester lalu, bukan semester lalu ya, tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu tagihan untuk mata kuliah ini itu ada 3, silabus, RPP, dan bahan ajar. Semuanya tercetak. Nah, bahan ajarnya ini dibuat dalam bentuk buku seperti ini. Jadi buku ajar yang penulisnya adalah kalian sendiri. Jadi seolah-olah kalian kayak buat buku gitu loh. Beserta layoutnya kalau dulu ya, beserta layoutnya, terus kemudian
ini kamu bisa, kadang-kadang ada yang dikasih barcode tapi barcodean. Nih contoh lagi misalnya Macet. ini poster, ini flora fauna. Oke, nah bentuknya kayak buku dan dicetak pakai foreign. Kalau yang ini enggak, yang ini kertas apa ya, yang tembus air itu loh. Oke, jadi isinya di sini milik siapa nih? Amdi Wilandari, mungkin ada yang kenal ya, Mas Amdi ya. Kelas 8 semester 1 buku ajar menggambar ilustrasi. Ya, jadi isinya ya kata pengantar. Saya nggak punya sofa nih ya, karena dulu pakai cetak, jadi pakai cetak semuanya. Ada daftar isi. Dia pernah diajarin bikin. Apa? Dia pernah diajarin bikin kok, tapi kelompok dulu. Oh ya, di ini ya, bahan ajar ya, mata kuliah bahan ajar ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada paginya, indikatornya apa, terus kemudian namanya, lalu pembelajarannya akan seperti apa, terus tujuannya, terus baru masuk materinya. Termasuk juga dia ada, kalau ini dia menjelaskan menggambar ilustrasi secara umum, terus jenis-jenis gambar ilustrasi, terus kemudian nggak apa-apa sih kalau di bahan aja, kalau misalnya kamu mau kasih hal-hal yang sifatnya umum nggak apa-apa, selagi memang informasinya akurat ya. Nah, objeknya tentang apa ya, terus tekniknya apa. Medianya apa. Nah, terus sampai alat, bahan, dan prosedurnya. Prosedurnya membuat urutannya, terus kemudian sampai pada tadi, kalau misalnya bentuknya dia proyek, ya kamu buat di belakangnya ini penugasannya. Di akhir bahan ajarnya ini ada penugasannya. Dan penilaian. Oke, teman-teman sudah pernah membuat ya. Dulu membuatnya tentang apa materinya? Kelompok ya? Berapa orang? Berapa orang dulu? Orang Banyak. Banyak. 4 orang tadi. Hah? 4 orang. 4. Materinya satu. Satu tadi. Satu KD. Satu KD. Iya. Ya, satu. Oke, nah ini nanti teman-teman, teman-teman membuatnya adalah bahan ajar yang sesuai dengan RPP-nya, ya, dari silabus, ya kan, silabus 1 semester, terus ke RPP-nya, ya RPP 1 pasang untuk yang apresiasi dan kreasi, 3.1 dan 4.1 atau 3.2, 4.2, terus kemudian bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya. Untuk bahan ajar itu bisa itu Bu, bisa kelompok berdua gitu Bu. Satu orang satu. Nggak tahu bisa Bu. Satu orang satu. Jadi tagihannya adalah itu. Nah, kalau tahun lalu kita nggak ada UAS, ya, jadi tidak ada tes untuk ujian untuk UAS, tapi
luaran tadi itu termasuk penilaian untuk UAS. Jadi silabus, RPP, dan bahan ajar itu penilaian untuk UAS. Jadi tidak ada ujian. Tapi nanti besok ada rapat. Coba besok saya infokan lagi ya mengenai ujiannya. Apa? Ujian aja. Tidak. Membuat bahan ajar sudah pertimbangannya kan gini, kita kan workshopnya sudah dari setelah MIT kan, sudah istilahnya sudah lama waktunya gitu, hampir separuh perjalanan. Nah kalau misalnya separuh perjalanan itu luarannya tidak dinilai gitu, kok kayaknya eman-eman gitu. Jadi seperti itu. Ya, nanti saya infokan lagi mengenai bentuk ujian, nanti juga jadwal-jadwalnya. Besok insya Allah kami ada pertemuan. Jadi saya infokan besok, tapi untuk UAS tanggalnya 22 ya, jadi minggu depan sudah mulai UAS. Wow. Jadi minggu ini adalah pertemuan terakhir. Sudah tahu ya, kok kaget sih Rifki? Sudah ya? Baru tahu? Oh, karena nggak ada minggu tenang. Seharusnya dua-dua itu kalau di jadwal kalender akademik itu minggu tenang. Tapi nggak ada, jadi tanggal 22 langsung dijadwalkan untuk UAS. Nah, kalau edarannya UASnya itu daring. Jadi nanti ada aplikasi namanya ujian.unes.ac.id. Coba di apps UNES kalian bisa buka, nanti coba-coba habis ini dibuka ya. Untuk mekanisme pelaksanaan ujian melalui ujian.unes ini belum disepakati, mungkin besok ya, mungkin ketika habis sekalian rapat besok disepakati. Jadi nanti ditunggu informasinya beserta jadwalnya. Kalau yang praktek saya kurang tahu ya, apakah akan tetap di daring atau mau praktek. Tapi masa praktek ke sekolah, ke kampus itu kayaknya enggak ya, atau ada ya, yang praktek ke kampus? Enggak ada Bu, daring semua. Bentuknya dia mungkin Iya, ya. kalau disuruh foto. Oh, kirim foto, enak tau malah. Untuk bahan ajar, oh ya, kembali ke bahan ajar ya. Ini nanti teman-teman nggak usah dicetak, dibuat soft file PDF aja. Ya, jadi Formatnya PDF. ya PDF aja. PDF ya, di PDF kan nanti kalau pakai Word nggak support, malah rusak KB. Oke, jadi ini sudah cukup waktunya, sudah lumayan 3 sesi. Jadi teman-teman setelah ini nanti akan saya bagikan contoh RPP tadi ya beserta rubrik-rubriknya. Bisa teman-teman amati. Di situ ada contoh-contohnya. Kalau mau digunakan sebagai inspirasi boleh. Ya. Dan juga silabus kemarin sudah ya? Sudah saya kirim ya? Udah Bu. Oke. RPP nanti saya kirim setelah ini. Kalau ada pertanyaan silakan japri boleh. Ya. Konsultasi mau japri boleh. Jadi tugasmu kirim ke saya, nanti saya lihat kalau ada yang kurang atau misalnya kamu masih bingung, japri aja. Mungkin kalau di Zoom belum begitu paham mungkin ya, atau mau tanya sungkan gitu, silakan kalau mau japri boleh, silakan. Oke. Begitu ya teman-teman. Ya, perencanaan sekaligus seminar. Ya, seminar kita berdoa Allah. Terima kasih, semoga sehat selalu. Ya, yang semangat, jangan stres. Kayaknya udah stres pengen
Kurang referensi, Bu. Nggak ada minggu tenang. Iya, nggak ada minggu tenang karena semuanya dikerjakan sendirian, tanpa ketemu teman, jadinya semakin saya rasa semua juga merasakan hal yang sama ya. Jadi memang sebenarnya nggak cuma teman-teman aja sih, dari jurusan yang lain juga banyak yang mengalami kesulitan, memang semua sih, karena memang kita tidak terbiasa semuanya daring, ditambah lagi keterbatasan kuota dan lain sebagainya, sinyal jadi memang belum maksimal itu, terutama kuota. Kayaknya Rifki ini kayaknya kuota nih masalahnya. Runut, Bu. Runut Apa? Bumdes. Oh no. Runut Bumdes. Oh ya nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Kapan sih, hari Jumat ya? Ya mungkin nanti kalau mau refreshing hari Jumat ada diskusi. Ini saya bagikan ya promosinya, posternya. Seperti minggu lalu ada. Terus kalau jadi mungkin hari Jumat juga nanti ada semacam apa ya, halal bihalal virtual gitu ya. Semua angkatan muka-muka bisa ikut nanti hari Sabtu, insya Allah hari Sabtu nanti saya bagikan posternya pas hari libur. Semoga bisa jadi refreshing yang kangen sama adik kelas mungkin semasa COVID, jadi nggak ketemu kan namanya. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi hari Jumat ya, semoga sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.